Nah, tapi kalaupun kita bisa memikirkan serangkaian peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan selama bulan Ramadan, ada masalah lain yang juga sangat besar gitu ya. Yang ini seringkali dirasakan atau dialami oleh para penjual-penjual makanan atau minuman gitu yang ingin tetap berjualan selama bulan Ramadan di pagi hari atau di siang hari, yaitu berkaitan dengan cara mereka menghadapi persepsi publik gitu, persepsi masyarakat gitu ya. Mungkin kadang-kadang mereka merasa sungkan gitu, merasa nggak enak. Masa sih kalau bulan Ramadan jualan makanan, jualan minuman di siang hari gitu kan, seolah-olah tidak menghargai, tidak menghormati orang yang sedang berpuasa gitu. Nah, apalagi kalau misalkan pedagang-pedagang itu berada di daerah-daerah yang di situ ada perda yang melarang warung-warung makan, kedai-kedai minuman itu buka di siang hari gitu kan. Nah, lebih terburuk lagi, di daerahnya tersebut ada ormas-ormas yang suka mengancam mau menggeruduk atau melakukan sweeping kalau misalkan masih ada warung-warung makan atau minum yang tetap buka di siang hari. Nah, itu kan pada akhirnya menjadi kekhawatiran gitu, si pedagang-pedagang itu jadi gak berani untuk buka makanan gitu ya, buka kedai minuman di siang hari kan gitu, karena ya tadi ya takut kena sanksi ketika misalkan di daerahnya tersebut ada perda yang melarang gitu, atau juga diancam sama ormas-ormas gitu yang katanya mau melakukan sweeping atau menggeruduk kalau misalkan ada yang masih mau buka gitu ya. Ya pada akhirnya kalaupun punya cara-cara atau strategi-strategi yang bisa dilancarkan selama bulan Ramadan, nah tetap terkendala juga ya dengan hal-hal kayak tadi gitu kan. Nah, ini bagaimana sih kita menghadapinya gitu, kondisi-kondisi semacam ini gitu. Nah, oke, di sini saya ingin juga menyampaikan ya kepada teman-teman semua tentang opini saya pribadi gitu ya, atau pendapat saya pribadi ya. Tentu di sini teman-teman boleh setuju, boleh tidak, itu hak masing-masing gitu ya. Tapi biarkanlah saya mencoba untuk menyampaikan beberapa argumentasi gitu yang sekiranya penting untuk teman-teman ketahui juga ya. Nah, menurut saya kondisi-kondisi seperti yang tadi disampaikan, misal ya ada perda yang melarang masyarakat atau pedagang-pedagang untuk buka warung makan di siang hari gitu kan, ataupun ada ormas-ormas yang mengancam untuk melakukan sweeping atau menggeruduk. Nah, itu kan menurut saya sangat memprihatinkan sekali ketika ada kondisi-kondisi yang seperti itu gitu kan. Nah, mungkin perda-perda itu dibuat gitu, atau ormas-ormas itu juga terkadang melakukan sweeping dengan dalih atau dengan alasan lah misalkan supaya menghormati orang-orang yang sedang berpuasa gitu. Nah, ini menurut saya lucu juga ya. Mohon maaf ya sebelumnya gitu. Nah, sejak kapan orang beribadah, orang berpuasa, puasa itu kan ibadah. Orang beribadah atau orang berpuasa itu memang mereka minta dihargai gitu. Ya menurut saya ya nggak peduli lah gitu orang-orang yang sedang berpuasa itu mau dihargai mau enggak gitu kan. Nah, apa ada orang-orang yang selama ini saya ini puasa, tolong hargai saya gitu. Ya kalau ada ya pernyataan-pernyataan seperti itu ya patut dipertanyakan tuh. Emang puasanya atau ibadahnya itu untuk niat apa? Niat dihargai oleh manusia, ataukah niat beribadah hanya mengharapkan pahala di sisi Allah gitu kan? Ya kalau ada orang-orang yang menyatakan tolong dong hargai saya ini sedang berpuasa gitu, ya berarti kan di situ ya ada terbesit mungkin dalam pikirannya ingin dihargai gitu kan. Nah, karena kalau menurut saya ya, ini menurut saya ketika saya berpuasa gitu ya, saya berpuasa ya hanya untuk tujuan ya mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan keridhaan Allah gitu kan. Ya nggak peduli lah lingkungan saya mau menghargai mau enggak gitu ya, itu nggak saya butuhkan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi makanya ketika sekalipun ada warung-warung yang buka gitu, kalau niat saya masih tetap berpuasa ya saya nggak akan tergoda, saya nggak akan membatalkan puasa gitu. Dan bahkan saya kan juga punya ibu yang setiap hari dilayani dan karena kondisinya sedang sakit, ya saya tiap hari menyediakan makan buat beliau gitu. Dan apakah saya tergoda? Enggak gitu.
Dan saya berusaha menyediakan makanan-makanan yang seenak mungkin gitu ya, yang biasa saya juga sehari-hari konsumsi gitu ya. Apakah saya pernah membatalkan puasa karena melihat ibu saya yang itu benar-benar di depan mata gitu kan makan gitu? Apakah saya pernah membatalkan puasa? Insya Allah sejauh ini nggak pernah gitu, karena hal-hal seperti itu ya gitu. Nah terus ya kembali ke persoalan tadi, ketika misalkan ada aturan-aturan atau perda yang dibuat gitu ya, atau aksi-aksi sweeping untuk menggeruduk gitu ya, atau melarang warung-warung buka di siang hari, warung-warung makan minum buka di siang hari dengan alasan untuk menghargai orang-orang yang sedang berpuasa. Masalahnya orang-orang berpuasa yang mereka niatnya ikhlas nggak peduli gitu, nggak peduli dengan perda itu, nggak peduli dengan aksi-aksi sweeping gitu ya. Yang mereka fokuskan adalah mereka beribadah yang tujuannya hanya antara mereka dengan Allah gitu. Nah seperti itu. Jadi ya itu menurut saya ya perda yang nggak berguna gitu ya, maksudnya yang akan dipedulikan sebenarnya sama orang-orang yang niat berpuasanya hanya untuk urusan mereka dengan Allah gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan tentu saya pikir di sini perlu dipahami, dan saya yakin teman-teman juga tahu lah gitu ya, bahwa banyak dari pedagang-pedagang makanan, minuman gitu yang mereka kalau harus terpaksa buka di pagi hari atau siang hari, saya yakin, saya percaya mereka itu bukan niat untuk sengaja mau menggoda gitu, sengaja mau menggoda orang-orang yang sedang berpuasa gitu, atau ingin mengajak mereka bareng-bareng untuk membatalkan puasa. Enggak gitu. Bisa jadi ya niat mereka semata-mata ya ingin tetap berusaha lah mencari rizki yang baik, yang halal selama bulan Ramadan gitu kan. Nah, dan mereka juga pasti punya punya biaya-biaya, beban-beban hidup yang tentu harus dipenuhi setiap harinya. Mereka punya anak, mereka punya istri kan gitu, atau juga mungkin punya hutang-hutang juga yang harus dilunasi. Kadang-kadang kan ya kayak hutang namanya cicilan itu ya tetap harus dibayar bulan apapun gitu ya, baik Ramadan atau bulan selain Ramadan gitu ya, tetap harus jalan gitu. Nah mungkin kan mereka punya beban-beban seperti itu yang pada akhirnya selama bulan Ramadan juga harus buka kan, seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga yang tentu harus dipahami. Jadi jangan dengan mudah kemudian menilai bahwa orang-orang atau pedagang-pedagang yang buka di siang hari itu memang mereka punya tujuan-tujuan yang nggak baik gitu ya. Enggak, saya pikir mereka semata-mata cuma ingin cari nafkah yang baik, yang halal gitu aja sih gitu. Nah oke. Tapi kalau misalkan oke lah kalau misalkan ya aturan-aturan atau pelarangan-pelarangan untuk warung makan atau kedai minuman itu buka di siang hari, itu tuh harus tetap ditegakkan, harus tetap dilaksanakan misalnya di satu daerah tertentu. Kalau mau, menurut saya dalam penerapannya, dalam pelaksanaannya juga harus diterapkan secara adil, harus diterapkan secara fair, dengan memberlakukan aturan tersebut kepada semua pihak-pihak atau semua hal-hal atau faktor-faktor yang bisa bisa mendorong orang membatalkan puasa gitu ya. Nah, begini teman-teman, sebenarnya coba kita pahami sebab seseorang gitu kalau dia memang udah niat membatalkan puasa, nah itu kan bisa dengan berbagai macam cara, tidak hanya dengan cara harus makan di warteg misalkan, atau di warung nasi padang gitu, atau di pecel lele. Nggak harus datang ke tempat itu. Banyak cara-cara yang bisa dilakukan kalau memang dia niat untuk membatalkan puasa. Misalkan ya, suami istri yang nggak bisa nahan nafsu kemudian menyelinap diam-diam di kamarnya juga melakukan hubungan intim, itu juga bisa batal puasanya. Terus misalkan pegawai yang juga memang mereka nggak kuat nahan supaya nggak ngerokok, misalkan menyelipkan rokok di sakunya, terus kemudian di belakang kantor dia ngerokok sendirian, itu juga bisa jadi sebab pembatal puasa gitu kan. Terus misalkan di
ini juga apa di pasar-pasar tradisional gitu kan, pasar-pasar tradisional yang itu juga seringkali tidak menjadi sasaran bagi pemberlakuan aturan-aturan atau perda pelarangan buka warung di siang hari gitu ya. Nah itu juga di pasar-pasar ya ada tempat-tempat atau pedagang-pedagang yang bisa mendorong orang untuk buka puasa gitu atau membatalkan puasa gitu ya. Ya mungkin kan berpikir di sini kenapa yang dilarang itu cuma warteg, cuma pecel lele atau warung nasi padang gitu ya? Karena mungkin warung-warung itu menyediakan apa sajian-sajian makanan yang siap santap gitu, siap dimakan, siap konsumsi, sehingga yaitu pada akhirnya dilarang. Tapi sebenarnya kayak di pasar tradisional gitu ya, ketika tempat itu tidak dilarang pun ya sebenarnya sama saja. Misalkan kalau berpikir misalkan di pasar tradisional itu ya nggak usah lah diberlakukan itu, karena di pasar tradisional itu kan yang mereka sediakan itu kayak bahan-bahan yang itu perlu diolah dulu gitu ya. Misalkan kayak sayuran atau daging kan nggak bisa langsung dimakan ya, harus ada proses mengolah, ada proses memasak dulu, sehingga kan ya nggak diberlakukan tuh aturan di pasar tradisional. Tapi jangan salah kan, di pasar juga nggak cuma orang-orang itu jualan sayuran atau jualan daging-daging kan gitu yang belum diolah. Di pasar juga banyak stand-stand penjualan yang jualan buah-buahan gitu. Ya orang itu kalau memang niat buka puasa, mau membatalkan puasa, ya bisa membatalkan dengan cara mengkonsumsi buah-buahan gitu. Ya kalaupun buah-buahan itu harus dicuci terlebih dahulu lah gitu ya. Tapi kan itu lebih gampang ya gitu dibandingkan memasak gitu, memasak sayur atau memasak daging kan gitu. Ya orang bisa membatalkan puasa dengan sekedar makan buah-buahan gitu yang ada di pasar gitu. Tapi kan seringkali pasar-pasar tradisional itu juga tidak jadi sasaran pemberlakuan aturan atau perda pelarangan warung buka di siang hari gitu. Nah terus selain itu juga tantangan orang berpuasa sebenarnya tidak hanya mereka itu harus bisa menahan lapar, tapi yang juga sangat besar gitu tantangannya atau kendalanya itu mereka harus menahan haus gitu. Menahan haus. Dan saya pribadi punya banyak pengalaman gitu ya, mungkin teman-teman juga sama ya gitu, punya pengalaman justru tantangan haus itu terkadang lebih besar daripada tantangan lapar gitu. Nah jadi orang itu kan bisa membatalkan puasa akhirnya dengan minum gitu, minum misalkan segelas atau sebotol air mineral gitu. Nah air mineral itu bisa diperoleh di mana? Di retail, di minimarket, misalkan di supermarket itu kan juga bisa memperoleh air mineral. Tapi kan seringkali minimarket gitu ya atau supermarket atau mall-mall itu tidak jadi sasaran perda atau aturan-aturan pelarangan buka di siang hari gitu. Nah padahal kan ya kalau aturan itu mau diberlakukan ya coba berlakukan secara adil, termasuk untuk yaitu minimarket, untuk mall-mall gitu, untuk supermarket besar juga gitu ya. Karena kan orang bisa beli air mineral gitu kan, terus kemudian mereka minum gitu kalau mereka niat buat batalin puasa gitu kan. Nah atau misalkan produk-produk lain yang biasa dijajakan di minimarket atau di mall-mall gitu atau di supermarket misalkan. Nah kita kan juga bisa membatalkan puasa misalkan dengan memakan biskuit atau makan ciki misalkan gitu kan, yang itu biasanya banyak dipajangkan di minimarket atau di warung-warung kelontongan kan juga banyak yang biasanya itu tidak jadi sasaran perda gitu atau sasaran aturan pelarangan buka di siang hari gitu ya. Ya kita bisa kan, bener kan, bisa membatalkan puasa dengan cara makan biskuit atau makan ciki gitu ya. Nah tapi kenapa yang kemudian selalu jadi sasaran aturan-aturan pelarangan buka di siang hari itu kayak warung-warung nasi padang, misalkan warteg gitu ya, warung pecel lele, warung-warung nasi yang lain gitu ya. Padahal kan ya sumbernya itu bisa banyak, tidak cuma dari warung-warung nasi saja gitu. Apakah karena mereka itu sifatnya perorangan gitu ya, pedagang itu ya menjalankan bisnisnya secara perorangan sehingga gampang untuk dilarang gitu ya. Tapi kalau misalkan itu harus memberlakukan kepada